Bayangkan ini, start dari barisan belakang, di tengah tekanan ribuan penonton rumah, dan harus menembus lautan pembalap terbaik dunia. Hampir mustahil? Tapi tidak bagi seorang Feda Ega Pratama. Karena di Jerez, ia tidak hanya membalap, ia menciptakan kejutan yang membuat komentator Spanyol histeris di pinggir lintasan. Balapan Moto3 Jerez 2026 dimulai dengan satu kenyataan pahit. Feda harus start dari posisi 17. Posisi yang bagi banyak pembalap adalah awal dari keterbatasan. Namun, bagi Feda, ini justru titik awal kebangkitan. Dan dalam hitungan detik, ia langsung menunjukkan niatnya. Sejak tikungan pertama, Feda tampil agresif. Bukan agresif yang ceroboh, tapi agresif yang penuh perhitungan. Satu persatu pembalap mulai ia lewati. 3 pembalap Spanyol langsung dilibas dalam waktu singkat. Penonton tuan rumah terdiam. Komentator mulai meninggi suaranya. Karena mereka sadar ini bukan overtake biasa. Ini adalah pernyataan. Namun tantangan belum selesai. Di depannya ada nama besar seperti Brian Uriarte dari kubu KTM, pembalap tuan rumah, didukung penuh publik Jerez. Namun sekali lagi, Feda tidak gentar. Dengan keberanian luar biasa, ia mengambil celah sempit, menyalip dengan presisi, dan meninggalkan Uriarte di belakang. Momen itu langsung membuat paddock bergemuruh. Di ruang komentator, suasana berubah drastis. Nada suara meningkat. Para komentator Spanyol tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Karena yang mereka lihat bukan sekadar pembalap rookie, tapi seorang petarung dengan insting balap yang langka. Di sisi lain, lintasan. Cerita berbeda terjadi pada Hakim Danish Start. Dari posisi 8, ia justru kehilangan ritme. Satu persatu posisi terlepas. Hingga akhirnya harus puas finish di posisi 13. Sebuah penurunan signifikan dan menjadi kontras yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan Feda. Apalagi sebelumnya ia sempat sesumbar akan bersaing di barisan depan. Namun lintasan tidak pernah bisa dibohongi. Sementara itu, Feda terus melaju, menjaga konsistensi, mengontrol emosi, dan memaksimalkan setiap peluang. Hingga akhirnya garis finish terlewati. Posisi 6 besar. Dari start di posisi 17 ke barisan depan, sebuah lonjakan yang luar biasa. Para analis balap Eropa mulai berbicara. Mereka menyebut satu nama, Feda Ega Pratama, sebagai calon bintang masa depan dari Asia. Bukan tanpa alasan. Karena yang mereka lihat hari itu adalah kombinasi langkah, kecepatan, mental, dan kecerdasan membaca balapan. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia mengaku terkejut. Tidak menyangka bahwa dari posisi start yang sulit, Feda mampu membalikkan keadaan dengan cara yang begitu meyakinkan. Dan jika kita mundur sejenak, hasil luar biasa ini bukan datang tanpa cerita. Karena sehari sebelumnya, di sesi kualifikasi Moto3 Jerez 2026, Feda Ega Pratama harus mengalami momen yang menyakitkan. High side crash di saat yang paling krusial, ketika ia sedang mencoba melakukan time attack terakhir. Sebuah insiden yang memaksanya start dari posisi 17, jauh dari ideal, jauh dari harapan. Namun disitulah mental seorang pembalap diuji. Dan Feda tidak memilih untuk meratapi. Ia memilih bangkit, mengubah rasa kecewa menjadi bahan bakar, mengubah kegagalan menjadi motivasi. Dan hari ini semua itu terbayar lunas. Finish di 6 besar bukan sekadar hasil. Ini adalah penebusan. Penebusan dari kesalahan, penebusan dari rasa sakit, dan bukti bahwa seorang petarung sejati tidak diukur dari seberapa keras ia jatuh, tapi dari seberapa kuat ia bangkit kembali. Namun di balik semua itu, Feda tetap tenang, tetap rendah hati. Ia mengaku bersyukur atas hasil yang diraih. Meski belum naik podium, ia tahu perjalanannya masih panjang dan perjuangannya belum selesai. Kini, satu pertanyaan mulai muncul. Jika dari posisi 17 saja, ia bisa finish di 6 besar, apa yang akan terjadi jika ia start dari depan? Apakah podium hanya soal waktu? Atau ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Gila sih, ini benar-benar pembuktian mental juara. Dari crash di kualifikasi sampai harus start jauh di belakang, tapi bisa bangkit dan finish di 6 besar, itu bukan hal biasa. Banyak pembalap mungkin sudah down duluan, tapi Feda justru tampil lebih ganas di race. Ini yang bikin beda, ini yang bikin bangga. Aku sampai merinding lihat perjuangan Feda. Dari jatuh di kualifikasi, pasti mentalnya diuji banget. Tapi dia bisa bangkit dengan cara yang luar biasa di race. Ini bukan cuma soal skill, tapi hati dan mental petarung. Indonesia harus bangga punya pembalap seperti ini.
Ini definisi jatuh lalu bangkit yang sebenarnya. Crash kemarin bukan akhir, tapi justru jadi titik balik. Cara dia overtake satu persatu pembalap itu bikin merinding. Semoga ke depan bisa start lebih depan biar podium makin dekat. Bangga banget sama Veda. Dari posisi 17 bisa tembus 6 besar itu luar biasa. Ini bukti kalau dia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga punya mental kuat. Semoga ke depan makin konsisten dan bisa naik podium. Yang bikin salut itu bukan cuma hasilnya, tapi prosesnya. Dari crash, bangkit, terus langsung tampil agresif di race. Itu butuh keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Veda benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pembalap masa depan Indonesia. Bismillah, ini baru awal. Kalau dari posisi belakang saja bisa finish di depan, bayangin kalau nanti dia start dari barisan depan. Peluang podium pasti besar banget. Kita semua di sini bakal terus dukung Veda. Aku sampai nonton ulang berkali-kali. Cara dia bangkit dari crash itu benar-benar menginspirasi. Ini bukan cuma balapan, tapi cerita tentang perjuangan. Semoga ke depan Veda bisa terus berkembang dan bikin bangga Indonesia. Mel juara itu kelihatan banget di sini. Gak semua pembalap bisa bangkit secepat itu setelah crash. Tapi Veda membuktikan dia beda. Ini sinyal kuat kalau dia punya masa depan besar di MotoGP nanti. Salut banget sama perjuangan Veda. Dari yang sempat jatuh sampai akhirnya bisa finish di 6 besar. Ini bukan keberuntungan, ini kerja keras dan mental kuat. Semoga next race bisa lebih gila lagi performanya. Benar kata orang, petarung sejati itu bangkit setelah jatuh. Dan Veda sudah membuktikan itu di Jerez. Bangga banget lihat perjuangannya. Semoga ke depan bisa terus konsisten dan segera naik podium. Gila sih, ini benar-benar pembuktian mental juara. Dari crash di kualifikasi sampai harus start jauh di belakang, tapi bisa bangkit dan finish di 6 besar itu bukan hal biasa. Banyak pembalap mungkin sudah down duluan, tapi Veda justru tampil lebih ganas di race. Ini yang bikin beda, ini yang bikin bangga. Aku sampai merinding lihat perjuangan Veda. Dari jatuh di kualifikasi, pasti mentalnya diuji banget. Tapi dia bisa bangkit dengan cara yang luar biasa di race. Ini bukan cuma soal skill, tapi hati dan mental petarung. Indonesia harus bangga punya pembalap seperti ini. Ini definisi jatuh lalu bangkit yang sebenarnya. Crash kemarin bukan akhir, tapi justru jadi titik balik. Cara dia overtake satu persatu pembalap itu bikin merinding. Semoga ke depan bisa start lebih depan biar podium makin dekat. Bangga banget sama Veda. Dari posisi 17 bisa tembus 6 besar itu luar biasa.